Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Masih pada materi untuk kelas 2 SD, kali ini materi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti. Yang judul babnya pada bab 1 ini adalah Aku dan Keluargaku. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh sikap santun kepada orang tua, menunjukkan contoh sikap bertanggung jawab di rumah, menunjukkan contoh kerjasama bersama keluarga. Pertama yaitu santun kepada orang tua. Mari kita belajar sikap santun kepada orang tua. Ayo bernyanyi bersama. Nah, kamu pasti pernah menyanyikan lagu ini sewaktu kecil. Judulnya yaitu Sayang Semuanya ciptaan Pak Kasur. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Apa isi lagu yang kalian nyanyikan? Yaitu tentang menyayangi semuanya. Siapakah orang tua kita di rumah? Orang tua itu adalah ayah dan bundamu, mama atau papamu di rumah. Apakah kalian menyayangi kedua orang tua? Tentu ya, kalian pasti menyayangi kedua orang tua. Menyimak cerita, simaklah cerita berikut. Bersikap santun kepada orang tua. Wijil merupakan anak penghayat kepercayaan. Wijil selalu berbicara sopan kepada orang tua. Saat masuk ke rumah, ia mengucapkan salam rahayu. Dia berpamitan sebelum keluar rumah. Bila berbuat salah, Wijil meminta maaf. Wijil mendengarkan saat orang tua sedang berbicara. Bersikap santun membuat hati Wijil senang. Ayo berlatih. Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tersedia. Nomor 1, Wijil selalu berbicara sopan kepada orang tua. Saat masuk ke rumah, mengucapkan salam rahayu. Jika keluar rumah, Wijil akan berpamitan. Bila berbuat salah, Wijil meminta maaf. Wijil selalu mendengarkan saat orang tua sedang berbicara. Penghayat kepercayaan harus bersikap santun kepada orang tua. Ayo bercerita. Sikap santun kepada orang tua dilakukan dengan berbagai cara. Perhatikan sikap pada gambar berikut. Gambar 1 bersalaman dengan ibu dan gambar 2 melambaikan tangan kepada ayah. Kemudian ayah memegang kepala. Adik dan kakak mencium tangan orang tua sebelum ke sekolah. Apa isi gambar tersebut? Ceritakan jawabanmu di depan kelas. Ayo kerjakan. Sikap santun juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Selain itu dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Apa saja sikap santun yang bisa kalian lakukan? Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Sikap dan perbuatan: mengucapkan salam kepada guru. Apakah itu di rumah, sekolah, atau masyarakat? Tentu itu di sekolah, karena guru ada di sekolah. Nomor 2, pamit kepada orang tua saat keluar rumah. Nah, itu udah jelas ya ada pada kalimat, yaitu di rumah. Menyapa teman saat bertemu di kelas. Udah jelas ya, karena di kelas itu ada di sekolah. Menyapa tetangga saat bertemu di jalan. Ingat kata kuncinya adalah tetangga dan di jalan. Maka itu adalah perbuatan di masyarakat. Mengucapkan salam kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu berada di rumah, maka sikapnya di rumah. Aku bisa. Sikap apakah yang telah kalian pelajari? Apa sikap santun yang paling sering kalian lakukan? Tugas di rumah, lakukan 3 perbuatan santun di rumah bersama orang tuamu. Contohnya bisa
Berpamitan sebelum pergi ke sekolah, mencium tangan ayah dan ibumu ketika salaman, dan meminta maaf apabila salah. Catat di bukumu, lalu minta tanda tangan orang tuamu. Rangkuman dari subbab ini, anak penghayat kepercayaan selalu berbuat santun. Mari berbuat santun kepada kedua orang tua kita. Berbuat santun merupakan perbuatan yang terpuji. Lanjut pada subbab berikutnya, tanggung jawabku di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang sikap tanggung jawab di rumah. Ayo amati gambar berikut, yaitu gambar anak sedang belajar. Apa isi gambar tersebut? Yaitu anak sedang belajar. Apakah kamu melakukan kegiatan pada gambar tersebut? Nah, tentu ya, anak yang rajin pasti mengulang pelajarannya di rumah. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Sekar baru saja pulang dari sekolah. Sekar lalu mencuci tangan dan kaki serta mengganti pakaiannya. Karena lapar, Sekar terburu-buru menuju meja makan. Tak sengaja ia menyenggol gelas hingga jatuh dan pecah. Sekar terkejut. Namun, ia harus bertanggung jawab. Ia memasukkan pecahan gelas ke tempat sampah. Kemudian, tak lupa dia meminta maaf kepada ibu. Ibu tidak marah dan memaafkan kesalahan Sekar. Ayo kerjakan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tersebut. Nomor 1, hal yang dilakukan Sekar setelah tak sengaja memecahkan gelas adalah meminta maaf. Sikap bertanggung jawab yang Sekar lakukan adalah memasukkan pecahan gelas ke tempat sampah. Ibu memaafkan kesalahan Sekar karena Sekar mengakui kesalahan. Sekar melaksanakan tanggung jawab di rumah. Penghayat kepercayaan harus bertanggung jawab atas sikapnya. Ayo berlatih, pasangkanlah sikap berikut dengan menggunakan garis. Pertama yaitu menjaga adik. Itu adalah sikap bertanggung jawab. Kedua, tidak mengerjakan PR. Jelas ya, itu tidak bertanggung jawab. Meletakkan mainan sembarangan. Itu juga tidak bertanggung jawab. Merapikan tempat tidur? Ya, itu bertanggung jawab. Mengatur buku pelajaran? Jelas ya, itu bertanggung jawab. Membantu ibu menjaga adik merupakan sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab juga dapat dilakukan dengan merapikan tempat tidur. Selain itu, kalian bisa mengatur buku pelajaran pada tempatnya. Ayo melakukan. Pilihlah sikap tanggung jawab yang paling kamu sukai. Peragakan sikap yang kamu pilih di depan kelas. Contohnya, anak yang sedang melipat selimut pada gambar. Aku bisa. Ayo, sikap apa yang telah kalian pelajari hari ini? Di mana kalian melakukan sikap tanggung jawab? Tugas rumah. Lakukan kegiatan berikut didampingi oleh orang tuamu. Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kegiatan ini lakukan di rumah bersama orang tuamu. Apakah kamu melakukannya di rumah seperti merapikan tempat tidur, belajar tanpa disuruh, meletakkan sepatu pada tempatnya, memakai pakaian sendiri, dan merapikan mainan? Rangkuman pada subbab ini, setiap anak mempunyai tanggung jawab di rumah. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Melaksanakan tanggung jawab menjadikan tugas cepat selesai. Saling membantu dalam keluarga. Hari ini kita akan belajar tentang sikap gotong royong dalam keluarga. Amatilah gambar berikut. Nah, seorang anak laki-laki bernama Dairo sedang membantu ibu menyapu lantai. Pernahkah kalian membantu ibu di rumah? Apa pekerjaan ibu yang kalian bantu? Bagaimana perasaanmu setelah membantu ibu? Ayo membaca. Bacalah cerita berikut yang berjudul Hari Minggu yang Menyenangkan. Nah, pada gambar kegiatan bersama keluarga di hari Minggu.
Hari ini adalah hari Minggu. Kami sekeluarga melakukan kegiatan bersama di rumah. Aku dan ayah mencuci sepeda yang kotor. Kakak membantu ibu memasak di dapur. Kami saling membantu agar pekerjaan menjadi ringan. Saling membantu sesama keluarga dapat menjaga kerukunan. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tersebut. Nomor 1. Apa saja kegiatan yang dilakukan secara bersama? Yaitu mencuci sepeda dan memasak. Nomor 2, bagaimana manfaat jika saling membantu? Nah, jika saling membantu, pekerjaan terasa ringan, tercipta kerukunan dalam keluarga. Apa kegiatan yang pernah kalian lakukan bersama ayah? Nah, sesuai dengan teks, yaitu mencuci sepeda. Apa kegiatan yang pernah kalian lakukan bersama ibu? Bisa memasak di dapur. Jika kalian saling membantu ayah dan ibu di rumah, pasti akan tercipta kerukunan dalam keluarga. Sangat menyenangkan melakukan kegiatan bersama di rumah, meningkatkan kerukunan dan kebersamaan dengan keluarga. Ayo mewarnai, warnailah gambar berikut. Nah, itu adalah gambar keluarga yang sedang membersihkan rumah. Setelah mewarnai, coba ceritakan isi gambar tersebut, diskusikan jawabanmu bersama teman dan guru. Aku bisa. Sikap apa yang telah kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar sikap gotong royong? Tugas rumah, tulislah kegiatan kerja sama yang kalian lakukan di rumah. Lakukan kegiatan tersebut didampingi orang tua. Contohnya, nama kegiatannya adalah menyapu lantai. Dilakukan bersama siapa? Misalnya bersama ibu, tulis ibu. Atau mencuci sepeda, dilakukan bersama ayah. Lalu untuk melengkapinya, carilah kegiatan lain dan kegiatan tersebut dilakukan bersama siapa di rumahmu. Rangkuman, ayah, ibu, kakak, dan adik merupakan anggota keluarga. Sesama anggota keluarga harus saling membantu. Bekerja bersama keluarga dapat menjaga kerukunan. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Ini adalah penilaian pelajaran 1. Nomor 1, salam bagi sesama penghayat kepercayaan adalah A. Salam sehat, B. Salam sejahtera, atau C. Salam rahayu. Jawabannya C. Salam rahayu. Kita harus berkata titik-titik kepada orang tua. Apakah keras, jujur, atau tegas? Jawaban yang tepat adalah jujur. Nomor 3, selalu mengerjakan tugas tepat waktu termasuk sikap A. Jujur, B. Bertanggung jawab, C. Berani. Nah, kalau mengerjakan tugas itu adalah sikap bertanggung jawab, yaitu yang B. Gambar berikut yang termasuk sikap tanggung jawab adalah apakah A. Tidak membereskan mainan, B. Menata buku pelajaran, atau C. Kamar yang berantakan. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang B. Menata buku pelajaran. Nomor 5, keluarga yang hidup rukun akan merasa A. Bahagia, B. Cemas, C. Khawatir. Nah, kalau keluarga hidup rukun akan merasa bahagia, yaitu yang A. Pasangkanlah kalimat berikut dengan kata yang sesuai. Nomor 1, ayah dan ibu adalah titik-titik kita, yaitu orang tua kita. Nomor 2, kita bersikap titik-titik kepada ayah dan ibu. Nah, kepada ayah dan ibu kita harus bersikap santun. Bertanggung jawab adalah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kita berdoa kepada Tuhan sebelum berkegiatan. Keluarga akan bahagia jika hidup rukun. Aku lebih tahu lagi. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal. Wijil sedang membantu ibu di dapur. Ia mencuci piring yang kotor. Wijil tidak sengaja memecahkan piring tersebut. Apa yang harus Wijil lakukan? Kira-kira jika kamu di posisi Wijil, apakah yang harus kamu lakukan?
yaitu berkata sebenarnya pada ibu dan meminta maaf, serta berani bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan. Oke, sekian dulu ya pembahasan kita tentang video kali ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.